Assalamualaikum Acapella People, jumpa lagi di channel The Acapella Producer. Nah, pada video kali ini kita akan berusaha mengenal lebih jauh tentang dunia audio digital, dunia digital audio. Dan software DAW yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah Studio One. So, let's check it out. Kita sudah ada di DAW-nya. Kali ini aku pakai Studio One Professional versi 4,6 ya. Oke, langsung saja. Di DAW ini, teman-teman ketika membuka DAW ini akan menemui start page seperti ini. Kita bisa membuat song baru, membuat project baru. Song ini untuk kebutuhan ketika kita mau aransemen lagu atau mau rekaman dan ketika mau mixing. Dan project ini untuk mengerjakan mastering. Nah, langsung aja ya. Sebelumnya ketika teman-teman sudah membuka Studio One-nya ini, pastikan audio interface kalian sudah terhubung. Jadi bisa klik di sini, kemudian pilih audio interface yang kalian punya. Kebetulan aku sekarang pakai audio interface dari Audien, jadi aku sudah pilih Audien. Oke. Berarti ketika audio interface yang kalian miliki namanya sudah terpampang di sini, teman-teman sudah berhasil menghubungkan DAW-nya dengan audio interface-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat song baru dulu. Kita mulai dari create new song. Klik. Oke, kita kasih nama Acapella Project. Oke, kita pilih sample rate-nya dulu. Kali ini aku pakai 48 KHZ atau kilohertz. Sample rate ini adalah nilai frekuensi tertinggi yang boleh masuk ke dalam audio interface dan dikonversi ke dalam DAW. Nah, untuk sample rate 48 kHz seperti ini, berarti kalian mengizinkan DAW dan audio interface untuk merekam frekuensi tertinggi yang boleh masuk itu adalah 24 kHz. Jadi setengah atau separuh dari nilai yang ada di sini. Itu udah lebih dari cukup ya teman-teman. Jadi telinga kita hanya bisa mendengarkan dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya ada resolution. Resolution ini adalah tingkat kehalusan suara yang kemudian dikonversi menjadi data digital. Semakin tinggi nilainya, misal 24 bit, akan lebih halus konversinya daripada 16 bit. Sedangkan ketika memakai 32 bit tentunya juga akan lebih halus daripada 24 bit. Nah, untuk kebutuhan produksi audio di zaman sekarang, kebanyakan produser menggunakan 24 bit. Kita coba pilih 24 bit aja. Nah, sisanya di sini kita nanti bisa atur di dalam song page-nya, maka kita biarkan saja. Kemudian ini kalau bisa untuk membuat project baru jangan dipilih karena akan membuat audio file yang kalian impor ke dalam song nanti akan menjadi ketarik ketika temponya itu diperlambat. Jadi dia akan mengikuti tempo lagu yang ada di tempo signature ini. Jadi ketika kalian klik ini, misalnya lagu kalian temponya 80 BPM, kemudian tempo lagunya adalah 100 BPM, maka lagu itu akan terstretch atau bisa stretch ketarik, bisa stretch lebih menjadi pendek. Jadi intinya ini akan merusak audionya. Oke, kalau sudah kita oke aja. Nah, kalian akan menemui song page seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, ketika teman-teman berada di dalam dunia rekaman digital, teman-teman pastinya akan menemui hal-hal yang sudah aku jelasin di episode sebelumnya ya. Seperti ketika kita mengeluarkan suara, suara itu akan ditangkap oleh mikrofon. Kemudian mikrofon, sinyal listriknya masuk ke audio interface melalui kabel, kemudian oleh audio interface dikonversi menjadi data digital. Kemudian data digital itu direkam oleh DAW, kemudian disimpan di dalam storage. Nah, contohnya seperti ini. Kita pindah project dulu atau pindah song dulu. Nah, ketika di Studio One teman-teman ingin melakukan zoom ke arah horizontal, teman-teman bisa drag di area sini, drag ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba zoom dulu di sini, kemudian kita zoom lagi. Nah, ini data digital ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat seperti gelombang naik turun. Di tengahnya ada garis, ada gelombang ke atas atau gunung, ada gelombang ke bawah atau lembah. Jadi gelombang-gelombang ini adalah hasil rekaman dari frekuensi yang bermacam-macam.
Ketika frekuensinya itu tinggi, maka jaraknya antar gelombang ini, jedanya atau gapnya ini akan semakin kecil. Tapi ketika yang direkam adalah frekuensi yang lebih rendah, maka gapnya akan semakin panjang. Oke, kita zoom lagi. Nah, di sini teman-teman akan melihat aliasing atau kotak-kotak. Nah, ini yang terjadi ketika teman-teman merekam di dunia digital. Kita tadi memilih 24 bit ya untuk rekamannya. Jadi ketika kita memilih 24 bit, aliasingnya adalah seperti ini. Jadi masih terlihat kasar kotak-kotak seperti ini. Tapi ketika di dunia rekaman analog, gelombangnya ini akan sangat halus. Tidak ada kotak-kotak seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Itu yang tadi namanya resolusi. Nah, kemudian kita balik lagi ya. Jadi sebenarnya di dalam audio interface yang terintegrasi dengan DAW terjadi sebuah proses. Prosesnya adalah suara kita yang masuk sampai terekam ke dalam DAW dinamakan proses recording. Kemudian data yang sudah kita rekam seperti tadi, nah ini ketika kita play seperti itu tadi, berarti kan kita memutar kembali data yang sudah kita rekam. Nah, itu bahasanya adalah playback. Jadi playback itu adalah data digital dibaca oleh DAW, kemudian DAW memerintahkan audio interface untuk mengkonversi lagi menjadi data listrik atau sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik itu masuk ke dalam headphone kita atau speaker kita dan dikonversi lagi menjadi sinyal suara. Jadi proses dari awal masuk sampai keluar lagi ke telinga kita itu adalah proses yang banyak disebut dengan AD/DA. AD itu adalah analog to digital, prosesnya seperti saat kita recording. Kemudian strip DA, digital to analog, itu adalah playback yang seperti tadi sudah aku jelaskan. Nah, proses dari recording dan playback tadi karena melewati proses konversi, maka di dunia digital kita mengenal yang namanya latensi. Apa itu latensi? Latensi itu seperti ketika teman-teman ngomong ke temannya jauhnya 100 meter dari teman-teman, kemudian bilang, "Hey," itu teman kalian yang mendengarkan suara itu akan mengalami keterlambatan tibanya suara di telinga mereka. Itu terjadi karena adanya jarak. Nah, di dunia audio, hal tersebut terjadi karena adanya proses konversi analog to digital, kemudian diubah lagi dari digital ke analog kembali. Contohnya seperti itu. Nah, cara mengatasi latensi itu gimana? Jadi kita balik dulu ke start page, kemudian kita bisa klik icon audio interface yang di sini, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengatasi latensi, kita perlu mengutak-atik yang namanya buffer size, atau kalau di Studio One biasa disebut device block size. Kita bisa milih dari angka yang besar sampai angka yang kecil. Angka yang besar menggambarkan bahwa latensinya akan semakin besar. Tapi ketika angkanya semakin kecil, latensi dari proses yang dialami akan semakin kecil. Tapi ada konsekuensinya. Contohnya ketika kita memilih 128 sampel dibandingkan dengan 2048 sampel, kita lihat bagian sini, input latensi dan output latensinya itu akan berubah. Ini 47 milisecond, 49 milisecond, kita ubah menjadi 5,23 milisecond dan 4,56 milisecond. Semakin kecil latensinya, seperti halnya ketika kita memilih 64 sampel, maka proses yang terjadi di dalam komputer akan semakin berat karena komputer memaksa latensi semakin kecil, sehingga prosesor akan bekerja lebih keras. Maka ketika kita akan merekam, karena kita tidak banyak menggunakan plugin, maka kita gunakan buffer size dengan nilai yang lebih kecil. Contohnya seperti ini, angka 5,23 milisecond untuk input latensi, itu sebenarnya sudah hampir tidak terdengar latensi di telinga kita. Jadi sebagai analogi, ketika kita bermain piano, tangan kanan dan tangan kiri itu menjangkau dengan jarak yang berbeda, latensi antara suara dari tangan kiri ke suara yang sebelah kanan itu berbeda sekitar 4 milisecond. Jadi hampir tidak ada latensi
kalau kita dengarkan. Jadi angka 5,23 milisecond ini udah cukup untuk rekaman, sehingga saat kita memonitor suara kita atau suara klien kita atau suara artis kita itu tidak akan terdengar terlambat atau latensi. Jadi untuk mixing, karena prosesnya berat, biar tidak semakin berat prosesnya di dalam komputer, kita gunakan buffer size yang paling besar. Gitu teman-teman. Oke, jadi pembahasan kita di episode kali ini cukup sekian, udah banyak banget. Takutnya kalau kebanyakan teman-teman malah bingung. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa balik ke belakang, scroll lagi, kemudian disimak baik-baik sehingga teman-teman bisa memahaminya. Oke, dah gitu tadi ya. Kita berusaha mengenal lebih jauh tentang Studio One. Nah, buat teman-teman yang masih mau coba-coba rekaman audio tapi pakai Corel atau Photoshop itu nggak bisa. Jadi jangan main-main ya kalian ya. Jadi ikutin aja tadi sarannya Mas Fikri, pakai Studio One kalau mau yang sama kayak kita. Tapi kalau mau pakai software lain juga bisa. Coba kalian tulis di bawah, kalian pakai software apa sih? Dan kenapa kalian pakai software itu? Iya. Terus tonton video-video kami, dan kalau buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa subscribe ya, sama share video ini ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang belajar bareng di channel kita. Oke, sip. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye. Bahas, kita akan langsung praktek, kita lihat bareng-bareng mekanisme rekaman vokal. Apa ya?